belum? Hah? Kopi hitam. Itu gue siapa? Tidak ada manusia yang bisa mengatur Allah. Tidak ada manusia yang bisa mengatur dengan Allah. Tidak ada manusia yang bisa memaksa Allah. Dan tidak ada manusia yang bisa memiliki Allah. Tapi sebaliknya, Allah lah yang menguasai manusia di dalam segala hal, yang menguasai makhluk-makhluknya di dalam segala hal, sampai di dalam masalah yang paling tinggi, yang paling mulia, yaitu derajat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sampai kepada Allah, derajat menjadi wali itu dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah, dipilih oleh Allah. Dia tidak atur sendiri, tidak milih sendiri, tidak menguasai sendiri. Sampai masalah-masalah yang paling ringan atau yang paling rendah, urusan dunia, bahwa makhluknya tidak bisa mengatur rizkinya sendiri, mendatangkan rizkinya sendiri, itu tidak bisa. Tetapi rizki itu diatur oleh Allah, didatangkan oleh Allah, dan dikendalikan oleh Allah. Karena Allah itu Al-Qahir fauqa ibadihi, yang memaksa kepada makhluk, yang memaksa menguasai hamba-hambanya di dalam segala hal. Allah itu di atas hamba, maka tidak bisa orang itu masuk surga dengan pilihannya sendiri, kemauannya sendiri, aturannya sendiri, tidak bisa. Jadi secara hakikat, bukan secara syariat. Ini bicara hakikat, bukan bicara syariat.
secara syariat seakan-akan manusia khususnya itu berusaha, mengusahakan, mengikhtiarkan, mengatur, memiliki, menguasai, itu hanya seakan-akan saja. Yang sebenar-benarnya, yang sebetulnya adalah bukan aturan manusia, bukan pilihan manusia, bukan kekuasaan manusia, tapi semuanya hakikatnya adalah diatur oleh Allah. Rizkinya sudah diatur, berapa jumlahnya, di mana, dengan cara apa, seberapa, itu sudah diatur sama Allah. Sampai jatuhnya daun dari pohon itu aja, itu sudah merupakan aturannya Allah, sepengetahuannya Allah, dan kehendaknya Allah. Padahal hanya urusan daun jatuh dari pohon. Bukan hanya daun aja, sebuahnya yang jatuh itu tidak lepas dari diatur oleh Allah. Maka secara tauhid, secara hakikat, bahwa sebenarnya Allah lah yang mengatur segala sesuatu, walaupun manusia seakan-akan mengatur, padahal diatur oleh Allah. Hanya tidak terasa aturan Allah itu, tidak terasa dan tidak merasa kalau diatur oleh Allah. Ya karena kemahakuasaan Allah itu, maka kita yang diatur oleh Allah itu tidak terasa dan tidak merasa kalau diatur, tidak merasa dan tidak terasa kalau dipilihkan, seakan-akan seperti milih sendiri, seakan-akan seperti ngatur sendiri, seakan-akan seperti mengusahakan sendiri, padahal tidak. Itu oleh Allah tidak diperlihatkan aturannya, pilihannya, kekuasaannya, tidak diperlihatkan kepada manusia. Tapi ketika manusia itu oleh Allah dibukakan penutup hatinya, maka manusia itu akan bisa menyatakan, membuktikan bahwa apa yang dia usahakan itu sebetulnya diberi, dimampukan usaha oleh Allah. Apa yang manusia mau itu sebetulnya dimaukan oleh Allah. Apa yang manusia mampu itu sebetulnya dimampukan oleh Allah. Allah itu Al-Qahir, selalu menang dengan ciptaannya, tidak pernah kalah. Kita tidak akan bisa mengalahkan Allah. Jangankan akan mengalahkan Allah, akan demo Allah itu gak bakal bisa. Akan protes kepada Allah, tidak bakal menang dan tidak akan berhasil. Karena tetap keputusannya, pemenangnya adalah Allah. Tetap yang menentukan Allah. Yang protes, yang demo, yang tidak terima, tetap tidak akan berhasil apa yang menjadi keinginan dan usahanya. Walaupun di situ dikatakan Allah itu fauqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Dalam artian di atas bukan di atas di dalam bertempat, tapi di atas di dalam kedudukannya. Jangan sampai difahami atau ditafsiri bahwa Allah itu di atas hamba berarti tempatnya di atas, manusia makhluk di bawah. Jika punya pemahaman
Dan penafsiran seperti itu jadinya musyrik. Karena mempersamakan Allah dengan makhluk dalam hal bertempat. Pengertian di atas itu bukan di atas secara tempat, tapi di atas di dalam kedudukannya. Kedudukan Allah itu di atas makhluk. Dalam artian tingkatan Allah tidak ada yang bisa mengalahkan makhluk di bawahnya Allah. Seperti halnya ungkapan presiden itu di atas menteri. Apa maksudnya? Menteri didudukin presiden, kepalanya didudukin buat bangku presiden begitu? Tentu saja tidak. Kedudukan pangkat jabatan presiden itu di atas menteri. Bukan maknanya presiden di atas menteri lalu menteri diinjek-injek. Menterinya dijadikan kursi didudukin presiden, itu pemahaman anak kecil. Apalagi ini Allah. Allah itu di atas hamba-hambanya di dalam kedudukannya. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukan tingkatan selain Allah, itu tidak. Allah maha tinggi, maha agung di dalam kedudukannya. Semua selain Allah di bawahnya Allah tingkatannya. Bukan kita di bawah, Allah di atas. Nah, itu berbahaya. Itu namanya pemahaman musyrik. Seperti contoh lain, orang tua itu di atas anak. Apakah anaknya diinjek-injek? Dan orang tuanya di atas. Anaknya jadi keset atau jadi bangku karena orang tuanya di atas, atau didudukin kepalanya? Tentu saja tidak. Derajat atau tingkatan kedudukan orang tua itu di atasnya anak. Anak itu di bawahnya orang tua. Murid itu di bawahnya guru. Guru itu di atasnya murid. Nah, itu kata-kata itu adalah bukan kata-kata hakiki di atas itu. Dalam artian itu. Itu adalah kata-kata majas. Kata-kata kiasan. Karena Allah itu di atas segala-galanya, di atas makhluknya, maka tidak ada derajat yang paling tinggi kecuali derajat mencapai makrifat kepada Allah. Tidak ada tingkatan paling tinggi kecuali tingkatan sampai kehadirat Allah. Tidak ada tingkatan kedudukan paling mulia kecuali tingkatan menjadi kekasih Allah. Jika hanya tingkatan masuk surga, itu belum tinggi tingkatan itu. Tingkatan mendapatkan karomah itu belum tinggi. Tingkatan menjadi kekasihnya Allah, mencapai derajat makrifat, itu tingkatan tertinggi yang tidak ada lagi lebih tinggi daripada itu. Karena Allah dalam maha tinggi dalam kedudukannya. Oleh karena itu orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang makrifat di dunia ini, orang yang kedudukannya paling tinggi dari semua manusia yang punya kedudukan tingkatan, baik kedudukan dunia atau kedudukan akhirat atau kedudukan agama. Di sisi Allah, walaupun orang itu tidak punya jabatan, tidak punya gelar pendidikan, sama sekali nggak ada gelarnya, tapi dia mencapai derajat makrifat, maka orang yang punya gelar sebanyak apapun kalah tinggi kedudukannya di sisi Allah dengan orang yang menjadi kekasihnya, mencapai derajat makrifat walaupun tidak punya gelar apa-apa. Bukan kok maksudnya merendahkan yang punya gelar, bukan gitu. Maksudnya biar menaikkan, membangkitkan cita-cita. Ya syukur-syukur gelar dunia punya, gelar pendidikan punya, tapi gelar di sisi Allah juga punya. Apa gelar di sisi Allah? Makrifat kepada Allah. Nah, orang makrifat itu kan ada tanda-tandanya gitu.
Nah, itu lengkap malah. Nah, maka Allah itu al-qahir fauqa ibadi. Maka Allah itu nggak bisa diatur-atur oleh kita, nggak bisa disuruh-suruh, haram nyuruh Allah. Allah disuruh-suruh, itu orang nggak punya adab. Maka dalam bahasa doa itu bahasanya harus sopan. Caranya sopannya dengan mengatakan mudah-mudahan, semoga, itu sopan karena permohonan. Bukan dengan kata-kata seperti kita memerintahkan orang yang tingkatannya ada di bawah kita, atau derajatnya atau umurnya atau kelasnya ada di bawah kita. Jika dengan Allah permohonan sebagai bentuk kesopanan. Contohnya Rabbana atina, Rabbana wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kami. Itu songong ngertiin kayak gitu. Allah disuruh-suruh. Cara bahasanya yang sopan, atina, semoga kamu berikan kepada kami. Begitu loh sopan. Bukan atina, berikanlah kami. Lah emangnya Allah itu siapa disuruh-suruh? Allah itu Tuhan kita yang menciptakan kita. Kita itu ciptaannya harus sopan dengan Allah. Dalam berbahasa harus sopan. Dalam memahami sifat Allah juga harus sopan. Dalam memahami af'al Allah harus sopan. Apalagi memahami zatnya Allah. Maksudnya jangan sifat, af'al dan zat Allah itu difahami, ditafsiri, disamakan seperti menyerupai makhluk atau menyerupai dirinya. Itu namanya tidak punya sopan dengan Allah. Kenapa tidak punya sopan? Ya karena musyrik. Musyrik itu bukan hanya sekedar tidak punya sopan, tapi sombong, sesombong-sombongnya terhadap Allah. Nah, siapapun orang yang berani nyombongin Allah, sekecil apapun, sesedikit apapun, Allah memberikan ancaman tidak akan masuk surga. Dalam bentuk apapun kesombongan itu, terutama dalam hal mempersekutukan Allah, menduakan Allah, atau mengadakan tandingan, membuat tandingan selain Allah, diperlakukan seperti Allah atau melebihi Allah. Nah, itu namanya musyrik. Dan dalam keterangan kitab ini ada tambahan fauqiyata makanatin. Bukan di atas dalam arti tempat, tapi di atas di dalam arti kedudukan. Jangan pernah menyebut sifat Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah, atau zatnya Allah disebut serupa dengan pekerjaan, sifat, dan zatnya makhluk, walaupun dalam bahasa. Kita harus hati-hati karena menyangkut akidah. Kalau salah di dalam penyebutan, apalagi salah di dalam keyakinan, maka paling minimalnya yang akan terjadi adalah kemusyrikan. Musyrik dengan kata-kata. Kenapa? Karena menyarupakan Allah dengan makhluk. Contohnya itu tadi, terserah kepada yang di atas. Musyrik loh, gitu itu. Emangnya Allah adanya di atas, tapi di bawah ini tidak ada Allah. Nah, contohnya kayak begitu. Kan banyak orang-orang Islam yang nggak paham tauhid membahasakan seperti itu. Terserah yang di atas tuh, pemahaman dan keyakinannya apakah berarti Allah itu di atas? Jika punya pemahaman apalagi keyakinan, bukan cuma musyrik, murtad, keluar dari Islam. Kalau cuma sekedar nyebut aja, dia tidak meyakini Allah di atas, hanya nyebut doang, itu musyrik karena menyerupakan Allah dengan makhluk di dalam hal Allah bertempat, yaitu tempatnya di atas. Kalau diyakini betul-betul bahwa Allah di atas,
entah itu di atas langit, entah itu di atas arsy, bukan cuma musyrik tapi murtad, keluar dari Islam. Kalau diyakini. Nah, biasanya orang kalau nggak ngerti tauhid bukan cuma berkata-kata saja, tapi juga berkeyakinan, biasanya begitu. Nah, itu bahaya. Allah itu adalah zat wajibul wujud, zat yang pasti keberadaannya, tidak mungkin tidak ada, dan bukan zat yang mungkinul wujud, yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Allah bukan seperti itu, bukan begitu definisinya. Allah adalah zat wajibul wujud, zat yang pasti adanya dan keberadaannya paten, tidak ada mungkin ada atau mungkin tidak ada. Beda dengan kita, dengan makhluk. Kalau makhluk itu bisa jadi ada, bisa jadi boleh tidak ada. Jadi kita itu mungkin ada dan mungkin juga ditiadakan oleh Allah. Keberadaan kita ini bukan keharusan, bukan kepastian, tapi pilihan, dipilihkan oleh Allah. Jika Allah pasti ada, tidak mungkin Allah tidak ada. Allah itu adalah zat yang maujudun bila makanin wala zaman. Allah itu adalah zat yang maha ada. Maujud itu maknanya disifati wujud, nah, gitu juga bisa. Atau maujudun zat yang dirasakan, zat yang dirasakan keberadaannya. Maujudun. Karena Allah nggak bisa dilihat mata. Karena Allah itu zat yang batin, yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dilihat oleh hati. Melihatnya hati, ya bukan melihatnya manusia, melihatnya Allah. Dan Allah adalah sekaligus zat yang zahir, yang nyata ada, bukan pakai mata, pakai hati. Kalau yang lihat hati, yang nyata betul-betul ada Allah, hati yang dibuka oleh Allah. Dan yang melihat nyata begitu bukan manusia, hati manusia yang sudah dibuka oleh Allah, sehingga bukan dia sendiri yang tahu Allah. Maka Allah disebut Allah. Allah adalah zat yang maujud, zat yang maha ada, yang tidak perlu tempat, wala zamanin, tidak membutuhkan waktu, wala jihadin, tidak membutuhkan arah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah sepakat bahwa Allah itu adalah zat yang maha ada, yang kemahaadaan Allah itu tidak diliputi oleh tempat, tidak dilalui oleh waktu, tidak butuh dengan ciptaannya sendiri, dan tidak membutuhkan arah. Sebagaimana Allah dulu sebelum menciptakan kita, menciptakan seluruh ciptaannya, Allah maha ada tanpa tempat, tanpa waktu, tanpa arah, tanpa makhluk. Lalu Allah menciptakan tempat, menciptakan waktu, menciptakan arah. Setelah diciptakan ciptaan Allah tadi, apakah Allah berubah? Tidak. Allah masih tetap sama. Maksudnya apa? Adanya Allah tanpa tempat, tanpa waktu, tanpa arah. Jadi tetap sama. Tempat, waktu, arah ini kan baru datang, ciptaannya Allah. Sebelum diciptakan tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada arah, tidak ada makhluk. Tempat, atas, bawah, kanan, kiri nggak ada. Waktu nggak ada, sekarang, besok akan datang, tidak ada. Arah juga tidak ada. Kanan, samping, bawah, atas, depan, belakang, tidak ada. Hanya Allah sendiri. Lalu Allah ciptakanlah itu semua. Allah bikin tempat, bikin waktu, bikin arah,
setelah dibikin itu semua, keberadaan Allah tidak berubah. Allah tetap maha ada, dan adanya tanpa perlu waktu, tanpa perlu tempat, tanpa perlu arah. Yaitu maha sempurnanya Allah. Maksudnya apa? Mengatakan begini, agar jangan sampai mengatakan Allah itu bertempat. Berbahaya. Mengatakan Allah itu berwaktu, perlu tempat, perlu arah. Contohnya mengatakan Allah di atas. Itu berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Ya, musyrik. Minimal musyrik, maksimal murtad. Bahayanya begitu. Padahal musyrik itu termasuk dosa besar nomor 1. Entah itu musyrik yang terang-terangan, menggunakan ucapan, menggunakan perbuatan, atau musyrik yang tersembunyi, pakai hati, pakai perasaan. Apapun yang terlintas di akal kita, di benak kita, di perasaan kita, yang terbayang, yang terlintas, yang terbersit, yang terlewat dalam pikiran, dalam perasaan, dalam khayalan, dalam pemahaman, Allah bukan itu semua. Nah, maksudnya Allah itu, maka jangan pernah bayangin Allah. Bahaya. Bayangin zatnya, bayangin bertempatnya, wah itu udah mulai bahaya. Itu udah mulai masuk wilayah musyrik itu. Maka jangan pernah itu masuk wilayah musyrik, karena akan menyerupakan Allah dengan makhluk di dalam hal bertempat, berarah, berwaktu, apalagi sampai berani nanya semenjak kapan Allah ada. Itu sudah masuk wilayah musyrik, berani nanya kayak gitu. Karena menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal Allah itu ada waktunya. Semenjak kapan adanya kan kalau istilah manusia, semenjak kapan lahirnya, otomatis kalau ada lahirnya akan ada matinya. Berarti Allah perlu KTP nanti. Allah perlu KTP. Ya pertanyaannya begitu, semenjak kapan Allah ada? Allah itu bukan makhluk, dan Allah adanya tanpa waktu, tanpa perlu waktu, tanpa perlu tempat, tanpa perlu arah. Kok ditanya kapan adanya? Ini namanya orang gak paham tauhid. Atau ditanya Allah itu bagaimana? Allah bagaimana? Allah bukan makhluk. Itu masuk wilayah musyrik, berbahaya. Oleh karena itu di sini ditegaskan di atasnya Allah dari hamba-hambanya, bukan di dalam tempat. Karena kalau mengatakan Allah di atas itu maksudnya tempat, berarti menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal bertempat. Padahal Allah menegaskan sendiri dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang menyerupai, yang mirip sedikit pun sesuatu selain Allah. Allah tidak mirip, tidak serupa dengan makhluk. Makhluk pun tidak ada yang serupa atau mirip sedikit pun dengan Allah, tidak ada. Allah disucikan dari keserupaan, maka tidak boleh menyandarkan kepada Allah baik itu kata-kata atau perbuatan atau keyakinan yang isinya merupakan sifat makhluk atau cara-cara makhluk atau apapun yang ada makhluk, disandarkan kepada Allah, diperlakukan sama seperti memperlakukan makhluk. Nah itu jadinya musyrik. Padahal musyrik oleh Allah diancam dengan masuk neraka. Yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Siapa saja yang musyrik diancam masuk neraka dan haram masuk surga. Dan orang matinya musyrik berarti matinya dalam keadaan tidak iman. Jika matinya tidak iman, ancamannya neraka selamanya. Maka sebagai orang Islam harus tahu apa saja musyrik itu
Dari kata-kata bentuknya apa aja, dalam perbuatan bentuknya apa aja, dalam keyakinan seperti apa aja, nggak tahu itu berbahaya. Maka kadang-kadang tanpa disadari, tanpa terasa mengucapkan kata-kata musyrik. Sehingga mengatakan mata Allah, tangan Allah, itu berbahaya. Kalau yang dimaksud dengan kata-kata mata, tangan, atau mengatakan tempat, itu yang dimaksud seperti arti yang diucapkan, yang difahami menurut manusia. Itu kalau diyakini jadinya murtad, sangat berbahaya. Mati musyrik, mati murtad itu paling berbahaya, yang paling harus dijauhi buat orang Islam. Kita sering gembar-gembar musyrik, tapi sering mengatakan jauhi musyrik, tapi sering mengatakan perkataan musyrik. Waduh, nah, di situ berbahayanya. Jika orang tidak memahami tentang tauhid kepada Allah. Nah, ilmu yang wajib dipelajari pertama kali dalam Islam itu adalah ilmu tauhid, bukan ilmu yang lain. Setelah itu baru ilmu tasawuf, akhlak, baru ilmu fikih. Tapi dipelajarinya nggak satu-satu sekaligus. Bukan gantian, tauhid dulu, fikihnya nanti. Kalau tauhidnya menguasai juga begitu. Sekaligus ya belajar tauhid, ya belajar tasawuf, akhlak, ya belajar fikih tentang tata cara ibadah kepada Allah. Sebab kalau tidak mengerti tiga disiplin ilmu ini sangat berbahaya. Minimalnya ibadah itu tidak sah. Nah, ibadah tidak sah berarti wajib diulangi. Kalau tidak diulangi, berarti sama aja meninggalkan ibadah. Seumur hidup bisa tidak sah, karena tidak mengerti ilmu tentang tata cara ibadah. Tidak mengerti ilmu tasawuf, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akhlakul karimah, tentang adab, ini juga berbahaya. Itu akan bisa terjumus di dalam minimalnya musyrik. Maksimalnya juga bisa murtad. Itu tadi, nggak punya akhlak. Allah disebut, Allah dituduh, Allah difitnah sama dengan makhluk. Ini kan orang nggak punya sopan, sama sekali nggak ada sopannya dengan Allah. Karena apa? Menghina Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk berarti menghina terhadap Allah. Penghinaan dan penistaan serta pelecehan dengan Allah. Kenapa? Karena nggak ngerti kalau itu sombong, tapi terus diucapkan setiap hari. Nasib kita ini di tangan Allah. Nah, coba kalau itu diyakini, yang diyakini dimaksud tangan itu seperti kita, seperti tangan kita begini, lah murtad lah. Jika orang murtad, ya ibadahnya kan nggak sah, nggak diterima. Nah, itu berbahaya. Maka harus tahu. jangan sampai tidak tahu. Ulama menjelaskan bahwa yang namanya musyrik itu adalah menyandarkan perbuatan secara mandiri kepada selain Allah. Itu definisi musyrik yang dibuat oleh para ulama. Idhafatul fi'li ila ghairillah, menyandarkan suatu perbuatan secara mandiri kepada selain Allah. Dan musyrik itu karena ini masalah penting, banyak orang terjerumus, maka perlu difahami dan dimengerti masalah musyrik ini. Apalagi ini dosa besar nomor 1. Ini baru masalah musyrik yang sifatnya lahiriah. Jadi menyandarkan perbuatan secara mandiri kepada selain Allah, maknanya Allah tidak terlibat sama sekali dalam pekerjaan atau dalam suatu perbuatan. Nggak ada hubungannya dengan Allah sama sekali. Semua disandarkan kepada makhluk atau kepada dirinya sendiri. Itu definisi musyrik kayak gitu. Nah, musyrik itu oleh ulama dibagi jenisnya ada 3. Satu, ada musyrik di dalam perbuatan
yang disandarkan kepada ciptaan-ciptaan Allah seperti benda-benda yang ada di langit, bintang, bulan, matahari. Dan dampak yang terjadi dari pekerjaan tersebut itu difahami atau diyakini tidak ada hubungannya dengan Allah, murni perbuatan dari dampak itu, murni perbuatan atau pekerjaan dari benda-benda yang ada di langit seperti bintang-bintang. Dalam masalah ini, kemusyrikan itu bisa timbul dari ilmu yang membicarakan atau menggunakan tentang masalah ilmu perbintangan, seperti masalah ilmu astronomi atau ilmu yang berhubungan dengan perbintangan seperti ilmu tentang zodiak. Itu kalau diyakini bahwa bintang-bintang yang di langit punya pengaruh terhadap tanaman, terhadap keberhasilan, terhadap pekerjaan yang enggak ada hubungannya dengan Allah, maka kalau diyakini jadinya murtad. Umpamanya orang yang yakin kalau bintangnya, lihat sekarang bintangnya itu bintang Libra, maka rezekinya gampang. Enggak ada urusannya dengan Allah, enggak ada hubungannya. Bukan cuma musik, murtad. Karena yang menentukan sesuatu itu berhasil atau tidak, sesuatu itu baik atau buruk adalah diyakini bukan Allah, tapi bintang. Nah, itu berbahaya. Itu bukan cuma musik, kalau diyakini murtad. Kayak gitu. Makanya orang Islam kalau nggak ngerti masalah itu berbahaya. Jadi kalau sudah ada bulan tanggal sekian, nanti kalau nanam tanaman pasti hasil panennya bagus. Kalau cari ikan ke laut pasti hasilnya melimpah. Semua tergantung bintang sama bulan yang ada di langit. Nah, kalau diyakini seperti itu, murtad orang itu. Apalagi dalam hal seperti itu dia tidak menghubungkan sama sekali dengan Allah. Masih menghubungkan dengan Allah aja, itu masih musyrik karena masih melibatkan makhluk. Dan jika ini bukan sekedar tidak menghubungkan, bukan sekedar masih melibatkan, tapi sama sekali total lepas dari pekerjaan Allah. Jadi yang mendatangkan untung, mendatangkan sukses, mendatangkan kebaikan, yang bisa menghindarkan keburukan adalah melalui bintang-bintang itu tadi. Itu termasuk musyrik. Dia menyandarkan pekerjaan secara mandiri, jadi tanpa melibatkan kehendak dan kekuasaan Allah. Itu musyrik. Itu kan benda-benda hilang. Asal hati-hati. Nah, terus yang kedua, pekerjaan dari benda apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita gunakan, dan atas keterjadian akibat yang ditimbulkan, itu adalah pekerjaan benda tersebut secara mandiri murni, tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah. Itu juga sama, itu musyrik, bahkan bisa murtad. Contohnya seperti orang yang meyakini bahwa makanan itu bisa mengenyangkan, dan murni yang mengenyangkan makanan, gak ada hubungannya dengan Allah. Minuman itu bisa menyegarkan, dan yang menyegarkan adalah perbuatan pekerjaan minuman murni, gak ada keterlibatan Allah, tidak ada urusan dengan kehendaknya Allah, tidak ada urusan dengan kekuasaannya Allah juga tidak ada. Jadi betul-betul jika makan yang mengenyangkan makanan, kalau menyegarkan murni minuman, menyembuhkan murni obat, menyelamatkan murni dokter atau rumah sakit, nggak ada urusan dengan Allah. Jika itu diyakini murtad, karena meyakini bekerjanya makhluk, yaitu makanan, minuman, obat, dokter, rumah sakit, murni mandiri, tidak ada hubungan dengan Allah.
Kalau diucapkan doang nggak diyakini, musyrik. Kalau diyakini, murtad. Berbahaya. Walaupun begitu bukan berarti orang itu dilarang makan. Jangan makan, nanti musyrik, nanti murtad. Mau aja. Cara memahaminya yang benar. Musyrik atau murtad itu kalau dituhankan atau meniadakan kekuatan Allah, kekuasaan Allah dan kemauan Allah sama sekali, itu murtad. Nah, contohnya kayak gitu. Sampai hal terkecil sekali tidak boleh Allah tidak dilibatkan, harus terus melibatkan Allah dalam keyakinan. Dalam ucapan juga harus hati-hati. Walaupun toh ucapan itu kadang-kadang tergantung keyakinannya, tapi kalau salah bicara dalam masalah akidah, ini juga bisa terpleset di dalam kemusyrikan dan kemurtadan. Sampai hal terkecil. Contohnya kita menuangkan air panas ke dalam air biasa. Lalu air biasa itu berubah menjadi panas. Itu kalau diyakini yang manasin air, murtad. Sampai hal terkecil. Kita mandi pakai sabun. Setelah pakai sabun lalu bersih tubuhnya. Setelah bersih diyakini yang bersihin sabun, murtad. Karena sabun punya kekuatan. Murni sabun loh ya. Bukan begini. Saya makan, setelahnya makan kenyang, dikenyangin Allah lewat makanan. Nah, jika itu tidak murtad, tapi bid'ah, masih fasik, masih berdosa. Kenapa? Karena masih tidak 100% menuhankan Allah, masih meyakini Allah yang mengenyangkan, tapi masih melibatkan makhluk, tidak mau langsung Allah yang mengenyangkan. Seakan-akan Allah itu nggak bisa bikin kenyang tanpa makan, harus lewat makan. Kalau Allah masih kenyang itu, padahal tidak begitu. Allah bisa memberi makan, memberi kenyang tanpa makan. Maka yang benar, kalau orang habis makan, bahasa tauhidnya, kenapa kamu nggak makan? Habis dikenyangin Allah. Begitu, itu malah benar. Atau dijawab, kenapa kamu tidak makan? Karena kenapa kamu tidak makan? Masih kenyang karena baru makan. Itu boleh. Tapi hatinya harus yakin kepada Allah yang menyangin, bukan makan tapi Allah. Tapi ngomong begitu tuh masih fasik. Yang benar dikenyangin Allah. Jangan malu ngomong gitu tuh, jangan takut. Malu didengar orang. Akidah lurus, iman kuat kok malu ya. Nggak melakukan kesalahan, berada di dalam yang hak kok malu ya, karena nggak biasa itu tadi masalahnya. Orang Islam harus membiasakan begitu dalam keyakinan juga di dalam ucapan. Kalau andaikan masih melibatkan sebab, melibatkan perantara, melibatkan syariat boleh, tapi keyakinannya harus 100% kepada Allah. Contohnya kipasnya lagi, terus keluar angin. Jika meyakini yang mendatangkan angin itu kipas, murtad. Sampai masalahnya. Yang mendatangkan angin bikin adem ya Allah, bukan kipas. Loh, kenapa harus takut ngomong begitu? Nah itu memang benar. Kalau andaikan yang meyakini yang mendatangkan angin kipas bukan Allah, nggak ada hubungannya. Berarti kipas itu jadi Tuhan, punya kekuatan mandiri tanpa ada keterlibatan Allah. Itu berarti kipas jadi Tuhan. Musyrik sekaligus murtad. Alhamdulillah. Seperti itu tauhid dalam Islam. Apapun itu, sekecil apapun itu, kita nyalain kompor, masak air, lalu airnya panas mendidih. Jangan pernah ngomong air ini dididihkan oleh kompor. Bukan Allah, nggak ada urusan, murtad. Itu dipanasin Allah, walaupun habis nyalain kompor tadi. Tidak boleh meyakini yang manasin air, api atau kompor yang dinyalakan.
benar dipanasin Allah gitu. Tapi kalau ditanya sebabnya apa, kompor. Ya, kalau ditanya sebabnya, jawab pakai sebab. Tapi kalau nggak ditanya sebabnya, langsung disandarkan ke Allah. Itu nggak ada salahnya, 100% benar. Jarang kan orang Islam ngomong gitu. Karena jarang yang ngerti. Karena jarang yang belajar tauhid secara mendalam. Ya boleh kita menyebutkan sebabnya. Contoh, kita dapat duit, ya dapat nikmat dari Allah. Nah, itu benar, gak ada salahnya. Sebabnya apa? Ya habis dapat orderan lah. Apa orderannya? Ya habis dapat sesuatu yang dijual lah. Boleh itu. Itu nggak salah. Tapi kalau langsung bilang dari Allah 100% benar, nggak ada salahnya sekali. Nah, kita nggak usah malu ngomong begitu. Ya memang itu tauhid seperti itu. Nah, itu yang kedua. Dia menyandarkan perbuatan kepada benda tanpa ada hubungan kehendak dan kekuasaan Allah. Itu kalau diyakini murtad. Nah, jika banyak hal yang diyakini oleh manusia, hal-hal kecil tadi setiap hari, dan dia meyakini itu adalah pekerjaan-pekerjaan makhluk yang tidak ada hubungannya dengan Allah, berarti dia terus setiap hari musyrik dan murtad tanpa dia terasa dan merasa. Sholatnya nggak sah, puasanya nggak sah, haji umrahnya nggak sah, amalnya nggak sah, ditolak semua. Dan kalau sudah nggak sah, berarti wajib diulangi yang tidak sah tadi selama di dalam musyrik dan murtad. Kalau sudah murtad, wajib baca syahadat langsung, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, terus yang ketiga adalah perbuatan yang disandarkan secara mandiri kepada selain Allah di dalam pekerjaan manusia. Kalau kita ngerjain apa aja, kita tidak boleh di dalam mengerjakan itu tidak melibatkan Allah dalam keyakinan. Kita meyakini itu murni, mandiri, nggak ada kaitannya sama Allah yang kita kerjain. Di hati begitu, lah mau rata. Saya duduk sendiri, diri sendiri, jalan sendiri, tidur sendiri, apa-apa semua serba sendiri. Terus Allah bagaimana? Ya ini urusan saya. Allah tuh ya nggak ada urusan sama saya. Allah tuh nggak ada hubungan dengan saya. Ini mau di saya sendiri. Lah murtad lah caranya. Itu bukan maksud murtad. Nah, maka tidak boleh haram besar-besar. Kita harus selalu yakin kerjaan apapun yang kita lakukan atau orang lain lakukan itu adalah kerjaan Allah, dipekerjakan oleh Allah. Hakikatnya begitu. Secara syariatnya boleh bilang saya berdiri, saya duduk, tapi hatinya nggak ada sedikit pun merasa itu kemampuan dirinya sendiri. Kalau dibahasakan secara hakikat, secara tauhid, saya didirikan Allah. Dalam batinnya intinya begitu. Saya didudukkan Allah, saya diperjalankan Allah, saya ditidurkan Allah, saya dibangunkan Allah. Dalam keyakinan hati begitu, harus selalu begitu. Nggak boleh kepleset. Allah nggak dilibatkan, bahaya. Kalau tidak melibatkan Allah, itu minimalnya musyrik, maksimalnya murtad. Seperti orang ngomong begini, nasib itu yang menentukan kita. Jadi nggak ada urusannya sama Tuhan. Nggak ada ikut campur tangannya Allah. Tidak ada keterlibatan Allah. Orang ngomong begitu itu murtad. Sombong sekali. Bisa milih, bisa menentukan nasibnya. Nyatanya dia ngatur supaya nggak sakit dirinya sendiri aja nggak bisa. Nah, katanya bisa menentukan nasib. Bisa milih nasibnya, bisa ngatur nasibnya. Sombongnya luar biasa. Mana ada manusia bisa milih nasibnya sendiri, ngatur nasibnya sendiri. Untuk hal-hal yang ringan saja, manusia nggak bisa ngatur dirinya sendiri. Manusia maunya kan sehat kan? Siapa yang mau sakit manusia? Tapi kalau Allah masih sakit, bisa nolak nggak? Siapa yang bisa nolak Allah kalau sudah mendatangkan sakit?
olahraga bagaimanapun, makannya dijaga, kesehatannya dijaga, apapun semua dimaksimalkan, kalah dengan maunya Allah. Jika Allah maunya sakit, nggak berguna itu semua, tetap aja sakit. Jalannya ada aja untuk sakit. Nah katanya bisa milih nasibnya sendiri, bisa menentukan nasibnya sendiri. Nyatanya nggak bisa. Untuk urusan itu aja nggak bisa. Apalagi mau milih mati di mana, saya akan milih mati saya. Akan milih nanti kalau mati di rumah, ditungguin semua keluarganya, sudah punya cicit, sudah semua kesampaian keinginannya di ruangan ber-AC, terus itu saya mati. Emang bisa mati duit? Tahu-tahu baru ngomong gitu, matinya di jalan. Nah, kalah gak dengan Allah? Kalah. Al-Qahir fauqa ibadi. Allah itu menangan, nggak bisa diatur. Kita tuh kalahan dengan Allah. Kita tuh selalu kalah dengan Allah. Jangan merasa bisa kalahin Allah. Ngawur aja. Kan tadi dijelaskan ayatnya. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Allah tuh menangan, Allah tuh maksaan, Allah tuh menguasai, mengendalikan, mengatur, memiliki. Kita nggak punya hak apapun, nggak bisa apapun tanpa pertolongan, tanpa petunjuk Allah. Itu contoh orang yang musyrik tapi tidak merasa musyrik. Yang paling sulit, paling bahaya dan sering dilakukan musyrik batiniah tanpa terasa. Contohnya, ini musyrik tingkat tinggi. Orang merasa ada itu musyrik. Masih merasa ada kan? Masih merasa ada kan? Masih merasa ada kan? Musyrik. Tapi batiniah. Makanya tobatnya minta ampunnya jangan berhenti-berhenti. Musyiknya nggak berhenti, minta ampun lo gimana? Mulutnya pelit baca astagfirullah aja, nyirit pakai dihitung. Itu aja perasaan saya udah istighfar melulu. Musyiknya nggak berhenti. Merasa punya kemauan sendiri, merasa mampu sendiri, merasa doang, nggak ngakui atau meyakini itu murni kemampuan sendiri tanpa terlibat. Nah, Allah nggak begitu. Merasa dan rasa yang dilakukan oleh manusia, sifat-sifat manusia jika masih utuh, merasa ada, merasa bisa, merasa punya, merasa ingin, merasa mampu, itu musyrik sebetulnya. Tapi batiniah, musyrik yang sangat halus, yang jarang dimengerti, bahkan tidak dimengerti oleh orang-orang syariat. Bisa ditanya kalau nggak percaya. Jika ada orang merasa ada musyrik, ya. Jika orang syariat musyrik, oh enggak lah. Masa begitu musyrik? Belajar tasawuf dulu. Tasawufnya ke tasawuf batin, jangan tasawuf lagi. Nah, secara tauhid tadi kan musyrik. Yang punya sifat maha ada siapa? Allah kan. Dan jika makhluk juga ikut merasa ada, itu berarti ada dua sifat ada. Adanya Allah dan adanya makhluk. Lah musyrik lah. Kalau pengen nggak musyrik, biar Allah saja yang maha ada. Caranya kita harus menghilangkan dari merasa ada. Yang ada biar hanya Allah. Kita harus bisa menghilangkan, seakan-akan bisa sendiri. Enggak dihilangin Allah. Itu kan bahasa syariatnya. Kita harus berusaha menghilangkan dari merasa bisa, merasa punya, merasa ingin sendiri, keinginan kita sendiri, merasa mampu, merasa kalau orang sombong itu merasa cakep, merasa pinter, merasa kaya, merasa itu musyrik sebetulnya. Tapi bukan lahiriah, musyrik batiniah. Dan begitu kok, malas minta ampun, malas istighfar ya. Nggak ngerti kalau itu adalah musyrik setiap hari. Terus perasaannya nggak punya dosa dengan Allah. Nah itu berbahaya kayak gitu. Jadi orang sayang mesti nggak bakal menggolongkan musyrik, malah dianggap aneh atau mengingkari. Masa begitu aja musyrik? Coba belajar hikam biar ngerti. Tapi pemahamannya harus
harus batiniah, pemahamannya mendalam gitu. Termasuk bagian musyrik. Kalau di dalam kitab Sirrul Asrar karangannya Syekh Abdul Qadir Jilani malah mengatakan kulluka syirkun khafi. Apa maksudnya? Keberadaan manusia jika masih ngaku sama merasa musyrik tersembunyi. Siapa yang bilang? Syekh Abdul Qadir Jilani, pimpinan para kekasih Allah. Mau apa kalau gitu? Ayo bantah Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, Quran itu isinya bukan cuma ilmu lahir, bukan cuma tasawuf lahir, tapi ada tasawuf batin, ada ilmu batinnya. Dosa itu ada dosa lahiriah, ada juga dosa batinnya. Apa dosa batinnya? Yaitu tadi musyrik secara batin. Apalagi sampai mulut yang berani ngomong Tuhan di atas, mata Tuhan. Kita tuh semua di mata Tuhan sama. Hati-hati loh ngomong kayak gitu. Itu musyrik loh ngomong kayak gitu. Apalagi dia mengatakan mata itu sama kayak mata kita dalam keyakinannya. Lo mau retak? Bukan cuma musyrik doang. Oleh karena itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengantisipasi terjadinya musyrik dan murtad, di dalam ayat-ayat Quran atau hadis yang mutasyabihat, yang artinya tidak jelas, jadi masih banyak menyimpan berbagai kemungkinan arti dan maksud. Mereka cara mengantisipasinya, metode para ulama dengan cara takwil. Takwil itu mengalihkan ke arti lain yang bukan arti sebenarnya. Atau metode kedua dengan cara tafwid, menyerahkan hakikat artinya kepada Allah, sekaligus mengimani ayatnya, tapi menyerahkan arti dan maksudnya kepada Allah. Tidak berani ngartiin. Nah, itu metode ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari golongan ulama salafus shalihin. Di ulama yang hidup di kurun 300 abad pertama Hijriah. Itu ulama salafus shalihin. 300 tahun kedua setelah hijrah itu namanya ulama khalaf. Mayoritas ulama salaf menyerahkan maknanya ayat-ayat atau hadis yang mutasyabihat, seperti ayat atau hadis yang menjelaskan tentang hubungannya dengan sifat Allah. Seperti ada ayat atau hadis yang punya makna kalau diterjemahkan mata Allah, tangan Allah, muka Allah, itu enggak berani ngartiin mata, tangan, muka, enggak berani. Karena menghindari, mengantisipasi timbulnya minimalnya musyrik, maksimalnya murtad. Nah, jika ulama khalaf, metodenya adalah dengan mengambil jalan takwil, mengalihkan ke arti lain yang bukan arti yang dimiliki, yang sesuai bagi Allah. Contohnya ayat yadullahi fawqa aydihim. Itu kalau ulama khalaf, sekaligus sebagian juga ulama salaf, yat itu kalau arti terjemahnya tentang, mereka nggak mau artikan tangan. Yat itu diartikan pertolongan dan kekuasaan Allah. Nusratuhu wa qudratuh. Itu namanya takwil. Kalau diartikan tangan langsung, itu namanya tidak tafwid, menyerahkan arti tidak, takwil juga tidak, tapi tasbih wa tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk, berpotensi musyrik, maksimalnya murtad. Coba kalau ada kata-kata tangan, yang terbayang apa kira-kira? Kaki. Yang terbayang mobil, yang terbayang rumah dalam pikiran. Ya nggak mungkin lah. Ada kata-kata tangan, yang terbayang dalam akal pikiran adalah anggota tubuh yang berjari 5. Bukan akan begitu bayanginnya
Nah, karena diartikan tangan. Coba takwil, jangan pakai arti tangan. Yadullah fawqa aydihim. Pertolongan Allah atau kekuasaan Allah fawqa aydihim, di atas tangan mereka manusia. Kekuasaan Allah itu di atasnya kekuasaan manusia, kan benar. Coba kalau diartikan tangan Allah di atas tangan manusia, nanti kan bayangin Allah punya tangan. Nah, jadi sudah terfikir, terlintas di hatinya atau pikirannya Allah itu bertangan. Ini sama ulama dihindari. Untuk mengantisipasi buat orang-orang awam kayak kita begini, orang yang minim agama, minim ilmu, jangan sampai Allah itu disamakan dengan makhluk dalam hal punya tangan seperti tangan makhluk. Ini jadinya minimal musyrik, maksimalnya murtad. Nah, itu bahayanya. Ulama sangat bijaksana. Itu ulama salafus sholihin dan ulama khalaf. Yang langsung mengartikan seadanya tanpa takwil, tanpa tafsir, dan memahami arti seperti yang biasa difahami ada pada makhluk, pada manusia, itu golongan tasbih dan tajsim, golongan musabbihat, golongan mujassimah dan musabbihah, yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka berani bilang langsung mata Allah, tangan Allah, kaki Allah, betis Allah, berani ngomong gitu. Coba maksudnya ngomong gitu apa? Jika yang dengar orang nggak paham ilmu, kan otomatis akan difahami Allah itu bertangan seperti tangan manusia, berkaki seperti kaki manusia, berbetis seperti betis manusia, bermuka seperti muka manusia. Ini yang berbahaya. Maka oleh ulama untuk mengantisipasi itu diambil jalan, kalau tidak tafwid, takwil. Kalau tafwid gimana? Enggak diartiin. Contohnya begini, Yadullah fawqa aydihim, yang Allah di atas tangan-tangan manusia. Apa maksudnya? Yang tahu artinya Allah, yang tahu maksudnya Allah. Serahkan kepada Allah yang Maha Tahu sambil meyakini Allah tidak suka dengan makhluk. Itu namanya metode tafwid. Enggak diartikan, enggak berani. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah, bahaya. Nah, kalau ulama yang khalaf, juga sebagian ulama salaf dari Ahlussunnah wal Jamaah, metode kedua adalah takwil. Diartikan, tapi dialihkan ke arti lain, bukan arti yang dimiliki oleh kalimat itu. Karena kalau diartikan secara tekstual, secara literal, secara harfiah, akan berpotensi menimbulkan musyrik. Maka itu dihindari oleh ulama. Maka tidak diartikan ya itu tangan, tapi kekuasaan atau pertolongan Allah. Biar selamat hatinya, pikirannya, keyakinannya dari musyrik. Saking hati-hatinya ulama. Nah, kebanyakan orang yang nggak ngerti tauhid terus gampang cobor dalam membahasakan. Kan sudah biasa jika orang-orang yang nggak begitu paham masalah tauhid mengatakan nasib kita itu di mata Allah sama. Coba maksudnya apa? Allah bermata, punya mata kayak mata manusia itu. Lah ngomongnya aja udah di mata Allah. Nah, berbahaya. Nasib kita di tangan Allah. Apa maksudnya ngomong begitu? Allah punya tangan, Allah bertangan. Bahaya loh begitu. Nah, itu contoh-contoh yang harus dihindari. Yang paling aman ya nasib kita terserah Allah. Begitu. Semua di sisi Allah adalah sama. Yang membedakan takwanya. Itu contoh-contoh bahasa. Jika orang ngerti tauhid pasti akan menghindari, mengartikan seadanya kalimat, jadi mengartikan secara tekstual. Tapi yang nggak ngerti-ngerti mesti berani ceroboh dan lancang. Padahal kecerobohan itu mengakibatkan minimalnya musyrik dan maksimalnya adalah murtad. Nah, itu diantar. Maka di sini dibatasi, yang dimaksud bukan Allah itu bertempat, tapi kedudukan Allah itu adalah tinggi di atas makhluknya dalam derajatnya, bukan di dalam masalah tempatnya.
Untuk hal-hal yang lain tinggal disamakan. Musyrik ini paling berbahaya. Kalau orang itu andaikan mati musyrik, masuk neraka selamanya. Apalagi murtad sama. Kita harus betul-betul hati-hati dan menghindari. Kalau cuma orang itu dosa besar terus mati tapi tidak musyrik, masih ada kemungkinan dia keluar dari neraka. Bukan berarti dosa besar itu ringan. Contohnya selain musyrik, mamang bunuh. Jangan sampai zina juga jangan sampai. Andaikan begitu, tapi tidak musyrik matinya, dia masih muslim, masih ada kemungkinan keluar dari neraka. Tapi kalau sudah musyrik, nggak ada harapan sama sekali. Neraka selamanya, walaupun dari kecil sholat, ngaji, puasa, kok matinya musyrik, neraka paling menakutkan. Tapi banyak yang diremehkan oleh orang Islam. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah dari musyrik, munafik, murtad, fasik, tetap terakhir tetap dalam keadaan iman dan Islam. Dikulkan Allah. Soalnya.